Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Pembina PGRI Ranting 2 Kecamatan Securut yang hari ini diwakili oleh Bapak Yusuf Nurdian SPDSD sekaligus Kepala Sekolah SD Cibarengkok dan Cisaat ya, Cisaat 3 yang kami hormati seluruh ketua PGRI Ranting 2 Kecamatan Securut, Bapak Khalid Jailani yang hari ini beliau tidak bisa bersama dengan kita dikarenakan sakit. Kita doakan bersama mudah-mudahan beliau dapat kembali beraktivitas dan sehat seperti sedia kala, serta seluruh jajaran pengurus Ranting PGRI Ranting 2 Kecamatan Securut, serta ibu dan bapak yang kami hormati. Puji dan syukur adalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini, hari Senin tanggal 31 Oktober 2022. Kita dapat bersama dalam acara rapat Ranting 2 Kecamatan Securut, sekaligus diseminasi budaya positif dari kami selaku calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sukabumi. Ada saya Nurdiatul Hasanah dan rekan saya Ibu Yunita Sari. Mohon izin kepada Ibu dan Bapak, mungkin rangkaian acara ini sekaligus silaturahmi ya untuk ranting kita, karena mungkin ini perdana ya, meskipun tidak semua hadir. Tak lupa selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara ini marilah kita dengar bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Muryadi SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Nuriyadi. Semoga kita senantiasa diberi keberkahan dengan mendengarkan ayat suci Allah yang sudah dibacakan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mari Sukabumi yang akan dipimpin oleh Ibu Neng Risma. Hadirin dimohon berdiri. Kita sejahtera di Sukabumi Raya.
hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya sambutan Ketua PGRI Ranting 2 Kecamatan Cijuru yang diwakili oleh Dewan Pembina PGRI Ranting 2 Kecamatan Cijuru yang terhormat Bapak Yusuf Nurdin SPD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Nabi yang senantiasa telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam rangka destinasi di Ranting 5 serta kegiatan-kegiatan HUT kemerdekaan Republik HUT PGRI ke-77. Bapak dan Ibu anggota PGRI yang saya hormati serta berbahagia, pada hari ini kita bisa silaturahmi. Alhamdulillah wa syukurillah. Tak lupa pada hari ini kita panjatkan doa kepada Kepala Sekolah Bapak Angga Mulyana pada hari ini sakit, mudah-mudahan dia diangkat segala penyakitnya dan diberikan kesehatan dan seperti semula sehat walafiat, serta Ketua Ranting 2 Bapak Abdul Qadir Jalani pada hari ini tidak bisa menghadiri kegiatan ini karena sakit. Bapak dan Ibu, pada hari ini kita akan mendengarkan penjelasan bagaimana di dalam kesempatan ini, yaitu menyampaikan kebiasaan tema hari ini, budaya positif calon guru penggerak. Nah, itu mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam penyampaian ini bisa menambah satu pengalaman, masukan ilmu-ilmu dari calon guru penggerak ini yang nantinya akan menambah satu masukan sebagai guru di masa depan. Ya, jadi mudah-mudahan hari ini apa yang telah disampaikan jadi motivasi bagi kita semua untuk menjadi calon guru penggerak kita semua. Hari ini kita dukung mereka, mudah-mudahan sampai tuntas dan berhasil. Amin ya rabbal alamin. Nah, hal ini juga dijadikan satu dorongan motivasi untuk kita bahwasanya di Ranting 2 ini ada 2 calon guru penggerak yang mudah-mudahan di dalam pencapaian ilmunya bisa ditransferkan kepada kita semua. Nantinya kita semua akan mendapatkan suatu pencerahan sehingga bisa menyampaikan lagi ke anak didik kita. Karena hal ini satu bagus sekali yang sangat kita harapkan sesuai harapan dari kementerian, bahwa dengan adanya program calon guru penggerak ini meningkatkan pembelajaran khususnya di sekolah kita, ya semua, bahwa setiap pandangan-pandangan yang bersifat digitalisasi, nah ini calon-calon ke depannya. Mudah-mudahan yang lainnya bisa ikut, karena di angkatan-angkatan berikutnya juga akan ada satu kesempatan lagi.
Mungkin dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya membuka acara kegiatan diseminasi ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka acara diseminasi ini. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Yusuf Nurdian yang sudah membuka acara rapat PGRI Ranting 2 Kecamatan Curug sekaligus diseminasi budaya positif yang akan kami sampaikan selaku calon guru putra. Demikian acara pembukaan untuk acara diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke acara yang kedua. Kembali salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun sudah siang ya Bapak Ibu, saya mau coba membangkitkan suasana hari ini biar tetap semangat. Semangat pagi. Nah gitu. Pagi, yes. Nah, semangatnya tetap pagi ya, meskipun sudah siang. Oke, pakai yes belakangnya. Pagi, yes. Oke. Semangat pagi, yes. Oke, karena ini sudah dua orang ya Pak. Mau boleh dengan Pak Ayub dan berdua itu. Ih, jangan usaha kayak begitu Pak. Kalau teman-teman di rekan saya di SD mungkin udah tahu ya, tapi sama-sama biar lebih semangat. Kalau saya bilang bersatu kali berarti bernya ke kanan ya, saudara ibu. Kalau berdua kali berarti ber. Ya, contohkan dulu ya. Oke. Bersatu kali berdua kali bertiga kali berkali-kali berciki ber. Nah, boleh berdiri semuanya. Yang bertiga berarti yang tengahnya ya depan gitu ya. Bersatu kali berdua kali bertiga kali berkali-kali berciki ber. Aku dan kamu saling berkaca pinggang. Aku dan kamu saling berjabat tangan. Aku dan kamu saling bertepuk tangan. Aku dan kamu saling berpelukan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya. Kenapa sih mesti ice breaking? Kenapa coba? Biar semangat. Biar dingin, biar semangat. Mungkin hal itu suka kita lakukan ya ke anak-anak. Kemarin ini salah satu pengalaman yang pernah saya terapkan ketika masuk ke kelas 6, kelasnya Bu Yuni. Karena memang waktu itu di jam 11, mereka anak sekarang itu lebih mengungkapkan pendapatnya itu lebih luar biasa ya. Ketika bilang, ibu tunggu ya. Lalu saya adakan ice breaking, mereka suruh berbaris dengan temannya karena waktu itu siang. Lalu saya nyanyikan, ayo punggung temannya dipegang. Saya bilang seperti ini, hujan rintik, mungkin sudah tahu ya, hujan rintik. Dan terakhirnya mereka tertawa, masih ngantuk, lanjutkan lagi, oke lanjutkan lagi. Berarti sekarang masih ngantuk dong Bu? Enggak, kita lanjutkan lagi. Oke ya. Untuk sesi hari ini izinkan kami untuk memberikan diseminasi budaya positif. Ya Bapak Ibu, kita masuk di
calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Sukabumi. Saya sendiri sebagai calon guru penggerak Angkatan 6, nama saya Dorbatul Hasanah. Sudah pada tahu ya nama lengkapnya. Bapak Ibu bisa memanggil saya Ibu Mila dan rekan saya Ibu Yunita Sari SPD Guru. Kita masuk di angkatan ke-6, sebetulnya kalau di Kabupaten Sukabumi masuk di angkatan 2. Karena Kabupaten Sukabumi itu baru meluluskan angkatan pertama, tapi masuk di angkatan 3 untuk seluruh Indonesia. Tetapi angkatan 3 itu merupakan angkatan pertama di Kabupaten Sukabumi, dan angkatan ke-6 merupakan angkatan kedua di Kabupaten Sukabumi. Kalau seluruh Indonesia berarti angkatan ke-6. Mungkin di sini kami hanya berbagi atau sharing atas apa yang sudah kami terima, dan itu menjadi kewajiban kami untuk memberikan informasi terkait budaya positif ini. Sebetulnya budaya positif ini kita selalu laksanakan di sekolah kita masing-masing ya Bu. Mungkin ini hanya sebagai pengingat kembali ya, agar giroh kita, semangat kita sebagai pendidik tetap dipush menjadi semangat yang asalnya biasa menjadi luar biasa, yang asalnya sedikit menjadi banyak, yang asalnya lupa menjadi ingat kembali. Mungkin ada yang bisa menjabarkan sedikit apa sih itu? Did you know apa itu budaya positif? Ada yang sudah tahu? Silakan kita berbagi, kita sharing. Budaya positif contohnya apa sih? Sebagai contohnya apa? Salam, luar biasa untuk wakil ketua kita salam, betul budaya positif ya. Karena kita juga sering ketika masuk di ruang kantor, ketika pertama kali bertemu salam. Yang paling mudah adalah senyum, ya. Jadi inner beauty-nya seorang guru itu senyum, ya. Senyum dari hati, ya. Jadi bisa dilihat itu salah satu budaya positif. Ya paling mudah, ya. Bahkan hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ya, itu yang paling sangat mudah. Senyum, salam, sopan, satu, tapi jangan berlebihan ya senyumnya ya, dimana senyum aja ya, aduh luar biasa. Oke, next, itu salah satu contoh budaya positif. Kita lanjutkan. Nah, sebagai gambarannya, coba Bapak Ibu saling berhadapan-hadapan kembali. Lepaskan semua yang ada di genggaman Bapak Ibu, lalu kepalkan kedua tangan Bapak Ibu. Ayo berhadapan-hadapan kembali, kepalkan, nah saling berhadapan. Silahkan tunjuk siapa yang mau menjadi A, siapa yang mau menjadi B. Yang menjadi A berarti dia yang mengepalkan tangannya. Yang menjadi B berarti dia yang membuka kepalanya. Nah, silakan tentukan dulu siapa yang menjadi A, siapa yang menjadi B. ABC. Sebelah A, sebelah B. Sudah ditentukan? Sudah ya, sudah ditentukan. Baik. Nah, untuk yang A, anggap di dalam genggaman tangan yang A itu ada harta karun atau barang berharga yang memang dimiliki satu-satunya oleh Bapak Ibu. Ayahnya harta karun Dan yang menjadi B, Pak Zaki boleh dengan Pak Mol. Yang jadi B, silakan sebisa mungkin untuk membuka dengan segala cara. Boleh membujuk, rajuan, boleh menghardik, carekan panitanya, menghardikkan, bukan mau. Kalau membujuk, ayolah Bu Yuni buka atau buka. Padahal itu sangat berharga kan dengan kita. Nanti dikasih hadiah, nanti dikasih reward misalkan ya. Atau boleh juga mengintimidasi. Awas kamu tadi buka, balikin dijegat, mau bisa lewat bank bayar. Nah, intimidasi ya. Atau dimarahi,
Nah itu ya dimarahi, misalkan lagi muswah tuh ya. Ya. Atau menggoda. Ayo buka gitu ya. Pokoknya yang B sebisa mungkin dan yang A ya sebisa mungkin itu di dalam genggaman harta karun sebelum berlian ya yang sangat luar biasa itu harta milik dirinya satu-satunya. Atau juga menggelitik menawari Anda uang agar Anda bisa membuka kepala tangannya. Oke, siap semuanya? Yang 30 detik waktunya. Ini satu, mau kita sepakati dulu satu tangan saja ya. Satu tangan saja. Kalau si B silakan sebisa mungkin dimulai Bu Yuni ya. Tidak boleh Pak Mo dengan Pak Jaki silakan. Siap? 1, 2, 3. Yang dilepas dan yang masih mempertahankan mohon bisa berbicara apa alasannya atau siapa sih yang bisa membuka genggaman tangan ini tuh ya. Ayo coba saya mau tanya dulu ke Ibu Alis kita Ibu ya. Oke Ibu, kira-kira yang bisa membuka genggaman harta karun di tangan Ibu itu siapa? Hanya anakku. Kalau Ibu sendiri bisa membukanya? Bisa, oke. Bu Eli? Masih sama uang di tas. Aku sendiri, berarti dengan kehendak dirinya sendiri. Oke. Sekarang yang membuka, siapa tadi yang membuka? Buati. Buati apa? Nanti kenapa? 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 Kalau Buati yang terbuka karena apa? Nggak bisa. Kiranya kuning ama ya sama. Ya. Woi. Dibuka juga. Dibuka. Siapa yang membuka? Oh ya. Alasan lagi membuka genggaman tangan. Maksudnya gimana? Bisa dibuka dan tidak, itu adalah dorongan ya, dorongan dari diri kita sendiri. Ketika dua orang di sini mempertahankan tangannya, itu juga merupakan dorongan. Dan yang paling utama yang membuka atau yang mempertahankan itulah atas kehendak dirinya, betul tidak? Betul. Adapun usaha yang dilakukan oleh teman kita, entah itu bujukan, entah itu hardikan, itu adalah salah satu usaha, salah satu dorongan, salah satu upaya. Tetapi yang paling utama kuncinya adalah atas kehendak diri kita sendiri. Kata Pak Jaki tadi, harga diri sudah dijual, luar biasa. Berarti kan itu atas apa? Kehendak dirinya sendiri. Dia tidak mau kan kalau sampai seperti bukan dilecehkan mungkin ya. Tapi salah satu upaya Pak Nur luar biasa. Oke. Ini sudah ya, next kita lanjut. Nah, Bapak Ibu ini kita sudah masuk bahwasanya Dr. William Glaser itu merusak beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol ya. Pertama, ilusi guru mengontrol murid, betul nggak?
Iya, jadi selama ini betul nggak sih ilusi bahwa guru itu mengontrol murid, betul nggak? Betul. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang dewasa, orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau dikritik atau mendengar ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah. Kalau dikritik, kita dikritik nih, dikasih masukan, merasa diri kita merasa bersalah, tapi di lain itu bisa menguatkan karakter kita, betul apa enggak? Lalu selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif dapat membuat kita efektif dan juga memberi manfaat, betul tidak? Betul sekali. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, betul atau tidak? Nah, ini sebetulnya miskonsepsi terhadap kontrol yang selama ini membudaya. Betul gak? Kita seringkali membuat ilusi guru mengontrol murid. Iya gak? Padahal murid bisa dikontrol? Tidak, karena dia juga butuh untuk mempertahankan dirinya sendiri. Ibu dan Bapak, untuk di seminasi ini nanti kami akan bagikan, kami akan share ya file yang kami punya. Lalu mengkritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Sebetulnya kritik yang membangun itu bisa membuat karakter, tetapi kembali lagi, apakah karakter itu karakter baik atau karakter buruk? Nah, yang terakhir ini ya, yang ini ilusi bahwa sebelum itu, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita termasuk orang dewasa, tetapi kadang suka memaksakan pada anak didik kita. Ya, miskonsepsi ini harus kita harus kita ubah paradigmanya dari mulai siapa? Diri kita sebagai pendidik, karena hal ini sudah menjadi budaya. Ya enggak Bu? Bapak Ibu tengah lero baru teh. Ya. Nah, hal itu harus kita timbulkan dari siapa? Dari anak didik kita, yaitu apa? Kesadaran. Ya, bukan kita paksakan. Ya, bagaimana nanti tumbuh kesadaran itu dengan cara bagaimana? Next, kita lanjutkan. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol ini menurut Stephen R. Covey, yaitu bahwasanya bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu dengan realistis. Jadi yang tadi posisi kontrolnya diri kita sendiri. Kalau kita ingin merubah paradigma diri kita, dimulai dari siapa? Bukan dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Oh, selama ini saya mendidik peserta didik saya kurang dalam hal pembinaan karakter. Upayanya seperti apa? Nah, upaya-upaya itu hanya kita yang tahu, karena kita yang berhadapan langsung dengan peserta didik kita. Seperti itu ya Bapak Ibu, betul tidak? Ini mah hanya sharing ya. Jadi mengingatkan kepada diri saya sendiri tentunya ya. Jadi yang bisa merubah tentang mindset diri kita itu adalah kontrol kita sendiri. Betul. Kalau misalkan dengan yang tadi ada dorongan dari luar, hal apa yang bisa terjadi? Next kita lihat. Nah, disiplin positif menurut Diana Dosen bahwasanya menyatakan bahwa arti kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid. Ini menurut Socrates dan Plato, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita
dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seperti itu ya. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Apa sih yang menjadi nilai kebijakan universal hari ini? Yaitu nilai kebijakan kalau pemerintah sekarang itu sedang booming-boomingnya ya, apa salah satunya profil pelajar Pancasila. Yang paling utama adalah nilai yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi upaya disiplin budaya positif itu menuju pada kebijakan universal yang ada pada proyek profil pelajar Pancasila. Kumaha laguna Bu Uswah biasa ada Bu Uswah. Gubahan dari lagu apa teh? Pelajaran becak ya, bisa sama-sama kayak dulu biar lebih semangat. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Terus apa? Oh, yaudah. 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya ya, untuk lebih mudah menghafal ya buat anak-anak, karena ini merupakan proyek kita. Sebetulnya nilai kebajikan universal itu sangat banyak ya, tetapi ini berbuahnya pada yang pertama, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Insya Allah ke bawahnya berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan juga mandiri bisa dilakukan ketika budaya positif itu bisa dilaksanakan. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, yang selama ini kita lakukan mengenai budaya positif itu karena sebelum timbul dari kesadaran diri kita, biasanya dimotivasi oleh dorongan luar. Pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini mah saya contohkan saya pribadi. Jadi ketika ada atasan, ya kalau kita mau pulang, Bapak kepala sekolah ya kene teh. Ya. Saya kayak suka. Saat mau itu sami sareng abdi sok itu, Bapak ya kene teh. Bapak hadirin deui teh. Ya. Itu karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Sini cirian. Ya. Itu sebetulnya belum dari kesadaran diri kita sendiri kan? Ya tidak. Hal itu kalau kita laksanakan pasti berupaya pada arah seperti itu. Alasannya menghindari ketidaknyamanan. Ya enggak? Iya. Enak nih, kamari bagian piket seeta datang mah isuk urang beurang. Nah, itu ya, itu mah saya dengan Bapak kepala sekolah soalnya piketnya ya. Jauh-jauh waktu ya ke belakang sebelum ada Bapak saya harus datang duluan ya. Itu menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya apa Bu? Pujian, ya penghargaan.
Ih hebat dong, di mana tambah isuk wae getol. Ya, kadang hal itu menjadi dorongan motivasi kita, ya, untuk menumbuhkan budaya positif. Tetapi Bapak Ibu, yang paling utama menumbuhkan budaya positif ini adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kemampuan yang kita miliki itu jadi kesadaran yang timbul dari diri kita sendiri. Buktinya apa? Ketika Bapak sudah tidak ada, meskipun masih jam 11, betul tidak? Betul, sama gitu ya. Mbak Ati, Mbak Ana, bos lagi, ini paling senior ini. Ayo paham insya Allah budaya positifnya kita tanamkan sama-sama. Ya, mudah-mudahan kita bisa menghargai diri kita sendiri dari nilai kebajikan diri kita sendiri. Karena kita punya tanggung jawab. Kita kembalikan lagi budaya positif itu dengan disiplin positif itu. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya kalau di sekolah, kalau antar guru mungkin kita ubah menjadi keyakinan sekolah. Kalau dengan siswa menjadi keyakinan kelas. Karena di sini kita bersama-sama di ranting 2 berarti keyakinan organisasi. Di akhir mungkin ya, mohon izin Ibu Wakil, nanti kita akan buat keyakinan organisasi kita yang timbul dari kesadaran diri kita. Maunya seperti apa? Silahkan Bapak Ibu tuliskan. Nanti ada bahan masukan, ini ada wakil, nanti diberi masukan ke Bapak Ketua ya, sebagai wujud oleh mungkin ya pembentukan keyakinan organisasi. Kalau keyakinan kelas bisa kita wujudkan dengan anak-anak. Jadi kalau keyakinan kelas itu sama seperti kesepakatan kelas. Kalau sebelum kita mulai belajar dengan anak-anak, karena anak-anak sekarang itu berbeda dengan anak-anak dulu seperti zamannya kita, ya. Yang kalau misalkan ada guru itu disuruh duduk. Tapi kan anak-anak sekarang luar biasa ya, kamu mungkin seperti itu ya. Ayah bahasa nembal heula gitu ya. Kita memberikan sanksi pukulan, malah kita yang diberi sanksi. Jadi kesepakatannya kita timbulkan dari keyakinan kelas. Misalkan si anak itu, yuk anak-anak kita buat dulu keyakinan kelas. Pak, ibu saya mau ulangan kelas 1. Tadi saya masuk di kelas 1. Saya terapkan hal itu. Jadi karena memang yang proyek 1 itu menggunakan masjid umum ya Bapak Ibu. Sebelum berangkat saya tekankan kembali pada anak-anak. Ayo kita buat dulu keyakinan kelasnya. Pertama apa? Kalau di dalam masjid jangan ribut, jangan elek, itu mereka. Nah kita buatkan apa yang mereka sampaikan, jangan ribut, jangan elek. Kalau kira-kira ada anak yang elek gimana ya? Kita sendiri yang kasih motivasi. Lalu mereka menjawab, jangan diajak dulu, biarin aja di sini. Bahkan ya itu ya ada anak yang luar biasa di kami kelas 1, dia sudah ambil inisiatif sendiri. Ya udah sih Bu Guru, dikerap aja di kamar mandi, kita kunciin. Masya Allah kata saya gitu ya. Itu anaknya Bu Uswa luar biasa inisiatifnya. Tapi nggak begitu juga ya. Kira-kira apa ya yang paling bisa dilakukan? Ya udah Bu, jangan diajak. Kita sepakati jangan diajak. Lalu yang kedua apalagi? Sampai jam berapa kita di sana? Pak, mereka belum tahu jamnya kelas 1 itu karena ada jamnya. Yang panjangnya ke angka 6 ya, berarti setengah jam. Oke, sepakat di sana sampai jam 6, jadi setengah jam, jam 8 sampai jam setengah 9. Sepakat katanya. Lalu yang terakhir apa? Yang terakhir katanya jangan lari-larian ketika berangkat ke masjid. Karena bisa apa? Bisa jatuh betul mereka. Ya, lalu setelah itu alhamdulillah bisa diajak komunikasi. Ya meskipun ayah wae begitu nama, tetapi tetap kita ingatkan karena hal itu tumbuh dari kesadaran mereka sendiri. Apalagi kelas atas, ya kita buat keyakinan sedikit demi sedikit. Kelas 5, kelas 4, kelas 6 bisa diajak komunikasi. Kalau kelas 1, kelas 2 dengan gaya mereka. Mereka itu bisanya seperti apa mengungkapkan pendapatnya. Kita tulis. Ini kesepakatan hari ini. Oke, sepakat kayak tadi kan. Setelah kita masuk kembali, kita buat lagi untuk anak kelas bawah kan seperti
itu. Kita belajar dulu, lalu kita istirahat. Ingat, istirahatnya berapa menit? Akhirnya mereka yang menanyakan, ibu udah waktunya masuk. Tadi ibu bilang sampai angka 8 katanya. Oh iya, ayo. Karena sayanya masih di kantor. Itu yang menjadi keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan sekolah berarti ibu, bapak dengan kepala sekolah. Alhamdulillah kalau di kita sudah ya didapat kemarin sebagai bentuk budaya positif di S1 Nyangkoek yang bagian tiket mereka ibu dan bapak guru datang setengah 7 sudah menyapa anak-anak depan gerbang. Bahkan ketika awal-awal memang ada yang bertanya, kalau ibu kenaon di dia? Ada yang seperti itu ya. Tapi alhamdulillah sama ya. Ada yang seperti itu ya ibu. Alhamdulillah luar biasa. Itu membangkitkan semangat anak-anak. Alhamdulillah ya. Terus sampah ya bu, sampahku milikku itu luar biasa. Ya meskipun belum membudaya semuanya, tetapi memang harus diingatkan. Itu budaya positif yang harus kita lakukan next. Nah ini sudah mungkin ya. Nah keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak ya ibu, beda dengan peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah itu sudah tertera ya, ada poin di mana peraturan sekolah itu jika melanggar ada poin yang harus dilakukan oleh anak tersebut. Kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, jadi bahasanya juga bahasa mereka, bahasa anak-anak. Ya mungkin kalau misalkan Bu Atima kemarin bilang yang keluar nanti, nah itu salah satu keyakinan kelas. Yang keluar nanti anak-anak silakan membaca surat makin bertanggung-tanggung apa yang kamu bisa, ya kan? Jadi diituin lagi ke anak-anak. Al-Lail, At-Tariq, apalagi Asyamsi, Al-Buruj, kan mereka seperti itu ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, keyakinan kelas juga senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya. Jadi kalau kita memberi hukuman itu yang positif, ada nilai plusnya atau bermakna. Jangan sampai kita memberikan misalkan anak-anak pelanggar itu kayak tadi ya, ada anak kelas 1 udah aja keren di kamar mandi, itu kan sebetulnya tidak bermakna itu ya. Tapi kalau misalkan baca surat atau coba niat sholat duhur untuk kelas bawah, sebetulnya kelas atas juga kadang masih balelo ya, doa sesudah wudhu gitu ya, balik ya, ada seperti itu. Ya lanjut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jadi disesuaikan dengan kemampuan anak-anak juga. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kayak tadi kalau kelas 1 kan jedanya dari jam berapa sampai jam berapa. Kita masuk ke pembelajaran berikutnya, kita keluar lagi. Kalau kelas 1, kelas 2 yang notabene belum bisa konsentrasi lama-lama ya. Kalau kelas atas kan biasa sama temannya kan suka diingatkan gitu. Next. Ya, prosedur pembentukan keyakinan kelas adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid sekolah untuk bersuara pendapat. Jadi kita mah hanya menstimulus, kalau bahasa kita mah pertanyaan pemantik lah ya. Yo anak-anak, kira-kira nih kita buat keyakinan kelasnya seperti apa? Kondusif gak? Kayak gitu-gitu ya. Lalu mencatat semua masukan-masukan pada murid. Ibu ketika kita mencatat pendapat anak-anak itu satu penghargaan, di mana mereka merasa bangga. Ya enggak, reward saya tidak langsung dituliskan. Tidak makan ketika belajar misalkan. Ada anak yang bilang seperti itu, makan ketika waktu istirahat. Ya, dituliskan pendapat saya. Itu menambah karakter kepercayaan dirinya. Tuh ya. Lalu sesuai dengan keyakinan kelas, sesuai dengan proses pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi yang diingatnya apa coba? Sembarangan. Itu bagian akhirnya. Tapi ubahlah dengan buanglah sampah pada tempatnya. Ingatnya dari sampah tempatnya. Ya. Oke, selanjutnya pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Yunita Sari.
Bapak Ibu masih semangat? Semangat pagi? Yes. Iya, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kita manusia ya, punya kebutuhan dasar. Anak-anak kita di kelas juga mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, serta merasa ingin diterima. Yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan, kelima kesenangan. Contoh, ibu pernah tidak di kelas menemukan ketika masuk ke kelas pagi-pagi anaknya sudah lulus, loyo? Sering. Nah, mungkin anak tersebut ketika di rumahnya ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Misalkan kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi, makanya ketika dia datang ke sekolah dia sudah merasa loyo, lemas. Bisa saja di rumahnya orang tuanya tidak menyediakan sarapan, sehingga dia tidak sarapan dulu datang ke sekolah, makanya lemas karena tidak sarapan. Atau mungkin kebutuhan dasar yang lain yang belum terpenuhinya, contohnya cinta dan kasih sayang atau ingin diperhatikan oleh gurunya. Jadi anak teh mencari apa? Perhatian kita, supaya kita lebih memperhatikan anak tersebut. Yang diperhatikan oleh ibu, makanya dia mencari perhatian gitu ya. Atau ada kebutuhan dasar penguasaan. Ya, misalkan dia teh usil. Ada kan anak yang suka usil ya? Di kelas ada tidak? Ada. Banyak. Biasanya, nah anak tersebut kebutuhan dasarnya itu, kebutuhan dasar penguasaannya itu belum terpenuhi. Jadi dia itu ingin diakui oleh kita sebagai anak yang hebat. Ya. Nah, kita harus merubahnya, bisa menerimanya, bisa memenuhi kebutuhan dasar penguasaannya dengan yang positif. Atau mungkin kebebasannya, dia ingin merasa bebas melakukan apapun, tidak mau di noncet sundama garas-gereh. Ya, dia ingin bebas berekspresi gitu di kelasnya. Atau kebutuhan kesenangannya, memang dia anaknya usil. Dengan keusilannya itu dia senang gitu ya. Ada kan ya anak yang memang selalu usil di kelasnya gitu. Jadi kalau nggak usil sehari teh asa gimana gitu ya. Ya gitu. Jadi kita mengarahkannya kepada hal yang lain yang positif. Untuk tidak usil kepada teman-temannya, tapi lebih diarahkan untuk hal-hal yang lain, untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya. Misalkan kita menciptakan pembelajaran yang menarik buat dia. Ya, biasanya anak itu kan kinestetik ya. Anak yang seperti itu biasanya tergolong anak yang kinestetik, yang belajarnya itu baru fokus kalau dia berhadapan dengan benda, dia mempraktekkan langsung, tapi tidak dengan membaca, tidak dengan mendengarkan, tapi dia harus bergerak gitu. Makanya gaya belajar di kelas itu kan berbeda-beda ya. Nah, kita sebagai guru harus bisa membuat pembelajaran semenarik mungkin. Next. Nah, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Kalau mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka akan mencoba mendapatkannya dengan cara yang negatif. Tadi kebutuhan dasarnya itu kesenangan, dia senang. Tapi hal-hal yang untuk memenuhi kebutuhan dasar kesenangannya itu dengan cara usil, berarti dengan cara yang negatif. Bagaimana kita bisa mengubah hal tersebut menjadi hal yang positif, lebih diarahkan. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan kekuasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba
untuk memenuhi kebutuhan kekuasaannya dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Biasanya orang-orang yang kemampuan akademiknya kurang, tapi dia mampu menguasai teman-temannya. Dia secara tidak langsung menjadi ketuanya gitu. Jadi orang-orang teman-temannya yang lain itu memberikan apa ya? Kalau dia tuh disiunan gitu ya, Sunda nama mendominasi, dia memimpin anak-anak yang lain. Seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan cinta dan kasih sayang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri yang lain. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak ini. Nah, tadi Ibu dan Bapak sudah mencoba membuka genggaman tangan temannya ya. Ada yang tidak dibuka genggamannya, ada yang dibuka. Nah, itu termasuk ke dalam posisi kontrol. Siapa yang bisa mengontrol diri kita? Hanya diri kita sendiri. Posisi kontrol kita sebagai guru, nah itu ada 5. Pertama, penghukum. Masih adakah di sini guru yang penghukum? Ada ya? Iya Bu, termasuk saya juga menyadari seperti itu. Tapi saya ingin berubah setelah mendapatkan pembelajaran ini. Posisi penghukum, kedua pembuat merasa bersalah. Jadi Ibu posisinya pembuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi sebagai teman, keempat pemantau, kelima manajer. Kira-kira posisi kontrol yang baik yang mana? Yang mana? Teman. Kita ini ya satu-satu ya. Kita cek satu-satu. Nah, posisi kita sebagai penghukum, ciri-cirinya biasanya guru penghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, dan jari menunjuk-nunjuk. Iya, menunjuk-nunjuk. Kemudian perkataan yang terlontarnya itu patuhi aturan saya atau awas kamu. Nah, itu berarti guru penghukum. Kemudian kamu selalu saja salah. Yang ketiga selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Itu salah satu contoh perkataan yang dilakukan oleh guru penghukum. Kira-kira bagus tidak Bu? Iya, saya juga merasa Bu kemarin-kemarin seperti itu. Situasional, iya. Hasilnya, ya, hasil anak kalau kita menghukum seperti itu, kemungkinan murid tersebut marah dan mendendam atau bersifat agresif. Jadi sampai rumah teh orang teh jadi anak itu jadi dendam dia, misalkan dicarikan ke kamu, kesel apa teh. Bisa jadi kita ban motornya dikempesan. Ya. Nah, bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Bisa jadi ya. Nah, ini posisi yang harus dihindari. Yang kedua, next. Kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Ciri-ciri guru dengan posisi kontrol pembuat merasa bersalah adalah nada suaranya memelas atau halus atau sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Perkataannya nih biasanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, kalau anak berbuat salah, ibu sangat kecewa sama kamu. Ya, terus berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Orang tua kamu kira-kira bakalan seperti apa? Nah, itu contoh
posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Hasilnya nanti kalau kita melakukan hal tersebut, kira-kira hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi dia itu akan selalu tertanam pada dirinya, saya ini orang yang gagal. Sifatnya terganggu. Iya, terganggu seperti itu. Yang ketiga tadi posisi teman ya, kata Pak kamu posisi teman yang bagus katanya. Nah kita lihat ciri-ciri posisi kontrol sebagai teman, ada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Perkataannya gini, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi kalau misalkan ada permasalahan, misalnya ada guru yang tidak masuk nih, Pak Jaki ya, Pak Mul termasuk kelasnya Pak Mul diajar sama Pak Jaki, cek Pak Jaki teh. Hayo aku baru udah kerjakeun. Ulah keluar wae bapak bisa dicarekan ke kepala sekolah. Nah, itu salah satu contoh sebagai posisi kontrol sebagai teman. Hasilnya nanti seperti apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi akan membuat ketergantungan. Kalau misalkan tidak ada pajaki, misalkan diganti oleh guru yang lain, maka belum tentu anak tersebut bisa. Ya, bisa seperti itu. Kira-kira baik tidak? Kira-kira baik tidak? Situasional. Ya, next yang keempat. Posisi pemantau. Ciri-cirinya nada suaranya datar, bahasa tubuh formal, perkataannya, peraturannya apa ya? Keyakinan kelasnya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kamu melakukan hal seperti itu, konsekuensinya apa? Coba Bapak tanya, konsekuensinya apa? Ingat gak? Nah itu contoh dari posisi pemantau. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena dia melakukan konsekuensi itu. Dia misalkan kabur. Konsekuensi kalau kabur apa? Misalkan mengerjakan tugas tambahan, tidak istirahat. Nah, misalkan Pak Mul yang melakukannya, yang melakukan posisi kontrol pemantau. Pak Mul tidak marah-marah sama anak tersebut, ya, tidak merasa membuat anak tersebut bersalah, tapi posisi pemantau ini ke anak tersebut itu tetap membuat tidak nyaman. Anak itu tidak mendapat istirahat, ya, anak tersebut tidak istirahat, tapi dia harus mengerjakan tugas tambahan. Gitu. Yang terakhir adalah posisi manajer. Ciri-ciri guru yang menerapkan posisi kontrol manajer adalah nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Perkataannya, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas ya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, diberi kesempatan. Jadi anak tersebut diberi kesempatan untuk memperbaiki. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, insya Allah hasilnya kalau kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi.
Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Jadi ketika ada masalah di kelas, kita panggil. Jangan kita marahi di hadapan teman-temannya, tapi berdua dengan kita. Tanya, kamu melakukan hal itu pasti ada alasannya kan? Ya, diberikan kesempatan dulu untuk mencurahkan isi hatinya kenapa dia melakukan hal seperti itu. Setelah itu diberikan kebesaran hati. Bukan kamu aja kok yang pernah melakukan hal itu. Ibu atau bapak juga pernah. Ibu tidak akan mencari siapa yang salah. Kita cari solusinya bersama-sama. Jadi menumbuhkan kesadaran dirinya sendiri. Ya, tujuan dari posisi kontrol sebagai manajer itu adalah membuat anak tersebut menjadi sadar untuk tidak melanggar keyakinan kelasnya, keyakinan dirinya, seperti itu. Nah, adapun segitiga restitusi. Nah, sekarang ini adalah yang sedang digaung-gaungkan ya di pendidikan guru penggerak ketika mendapat masalah dengan masalah anak diselesaikan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas dengan murid itu setelah dipanggilnya. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dibesarkan hatinya, bukan kamu saja kok yang pernah melakukan kesalahan, ibu juga pernah. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu melakukan hal tersebut, ibu yakin pasti punya alasan. Ya, coba sekarang alasannya kenapa kamu melakukan hal itu? Ibu tanya. Nanti anak kan mengungkapkan pendapatnya ya, kenapa dia melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setelah keyakinan itu dia yakini, kira-kira kalau kamu meyakini hal tersebut, kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Nanti anak tersadar, sadar sendiri. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan ya. Menstabilkan identitas itu bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu supaya anggapannya dia itu saya tuh bukan orang yang gagal, tapi saya akan menjadi orang yang sukses. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita yakini kepada mereka kalau berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tapi bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah tersebut? Seperti itu. Nah, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, udah. Sebagai penutup kita akan mencoba, kesimpulannya dulu. Jadi kesimpulannya, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Membangun budaya positif dimulai dari perubahan paradigma yang timbul dalam kesadaran setiap individu dan membangun komitmen serta kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Tentunya membangun budaya positif kita tidak bisa sendiri ya, Bapak Ibu ya. Harus kompak seluruh warga sekolah. Kalau hanya satu guru yang ingin membangun budaya positif, maka tidak akan bisa. Tapi harus seluruhnya dengan kepala sekolah, dengan anak-anak. Hal ini tidak akan 100% langsung ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi berproses tentunya sedikit demi sedikit. Yang penting ada perubahan. Ya. Siap Bapak Ibu menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita? Siap?
Mulai dari diri kita sendiri dulu. Ya, anak-anak akan mencontoh. Ya, berarti sekarang setelah melihat yang 5 tadi posisi kontrol, yang 5 tadi kira-kira Bapak Ibu masuk posisi yang mana? Semuanya harus hebat, luar biasa Pak Mo, semuanya Ya tergantung menghadapi situasi. situasional. Berarti situasional Bu Mila. Ada kalanya Pak Mul menjadi guru yang penghukum, ada kalanya menjadi guru yang membuat merasa bersalah, ada kalanya menjadi teman bagi muridnya, ada kalanya menjadi pemantau, dan ada kalanya menjadi manajer. Nah, setelah mempelajari ini, kira-kira Bapak Ibu akan menjadi orang yang seperti apa? Guru yang mana? Hidup punya Setelah mempelajari ini, mau yang mana nih? Yang diterapkan? Yang manajer ya? Siap ya? Iya. Jadi ketika anak berbuat salah, jangan bilang kamu salah. Awas jangan kayak begitu. Nah, tapi anaknya dipanggil dulu oleh kita, ya, diselesaikan dengan segitiga restitusi tadi. Insya Allah anak akan tumbuh kesadaran pada dirinya sendiri. Naon punyanya? Sekarang kita buat keyakinan organisasi ya. Kan Bapak Ibu juga tahu anggota kita berapa jumlahnya? Ranting 2 kurang lebih 50 ya. 49 tuh kata Ibu Wakil, anggotanya 49. Sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya apa? Apa tuh? Perlombaan. Ya, perlombaan dalam rangka memperingati HUT PGRI. Iya. Kita buat keyakinan organisasi. Kita tanggung jawab pada diri kita sendiri. Ketika kita sudah menyatakan siap, berarti kita juga harus siap dengan konsekuensinya tuh. Hidup Bu Wakil. Harus siap dengan konsekuensinya. Kira-kira keyakinan organisasinya mau yang seperti apa? Tadi kalimatnya harus positif. Lamun contoh di kelas saya mah ke anaknya, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu hindari, tapi diganti dengan kalimat yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Buanglah mantan kepada temannya. Sodakoh ke nanti itu. Kemarin Don Amin. Ayo ditulis 1, nanti kita ini. Gak usah diberi nama. Gak usah diberi nama, Mulyadi gak usah. Kamu tulis aja keyakinan organisasi yang ingin Pak Mul curahkan itu apa. Alhamdulillah sudah selesai ya untuk acara diseminasinya. Mungkin dilanjutkan pada acara lain-lain. Ini ada informasi dari pengurus ranting yang harus kita simak bersama Bapak Ibu. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Tentunya untuk saya pribadi, umumnya untuk Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan amanat kita sebagai pendidik ya, merubah dari yang buruk menjadi lebih baik. Amin ya robbal alamin. Dan senantiasa kita digolongkan menjadi manusia yang bermanfaat. Amin. Sekian, kita tutup dulu untuk acara diseminasi ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selanjutnya warahmatullahi kami wabarakatuh. silakan kepada